Komite Paralimpik Nasional atau NPC Indonesia menggelar pelatnas secara daring. Para atlet berlatih di wilayah masing-masing dan dipantau oleh pelatih menggunakan media sosial seperti Zoom dan WhatsApp. Mereka disiapkan untuk Paralimpiade Tokyo 2021 serta Asian Para Games Hanoi 2022. Ini adalah sebagian dari latihan atlet Paralympians Indonesia yang dikirimkan melalui media sosial. Lewat video serta fasilitas konferensi daring, para pelatih memantau anak didiknya. Pandemi COVID-19 membuat pelatnas di Solo dibubarkan untuk sementara. Para atlet pun kembali ke rumah masing-masing namun diminta terus berlatih mandiri. Mereka berlatih dengan menu yang sudah disusun oleh tim pelatih sebelumnya. Untuk menjaga kondisi serta kemampuan, para atlet diminta serius berlatih mandiri serta melaporkan hasilnya secara rutin. Ada prosedur pemantauan yang sudah dibuat oleh tim NPC Indonesia. Sementara terkait anggaran, NPC Indonesia sudah berkonsultasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pelatnas daring membutuhkan dana terutama untuk pengadaan kuota internet. Dana yang digunakan merupakan anggaran sisa pelatnas yang tidak terpakai. Walaupun pelatnas dilakukan secara daring, namun kemampuan atlet diharapkan tetap terjaga. Ya, ini sebetulnya kalau kita cerita anggaran itu agak susah jawab, tapi yang jelas anggaran ini anggaran sisa pelatnas yang tidak terpakai. Ini jadi perintah Menpora seperti itu. Pakai aja anggarannya, gunakan untuk latihan daring agar kondisi atlet nggak terlalu drop. Karena bayangan kita semua kan kita tetap bertanding di Paralimpik Tokyo dan Filipina tidak ditunda, tapi tiba-tiba ditunda. Saya rasa nggak masalah, ditunda juga nggak masalah, nggak ditunda juga masalah. Kalau ditunda, ini kita persiapan buat Vietnam, lebih bagus lagi karena atletnya kan sudah latihan rutin. 2021 ya? 2021. Dan saya rasa nggak terlalu drop kondisi atlet. Kalau biaya sih nggak perlu dibicarakan, semuanya oke. Pak Seni, 2021 itu artinya langsung Vietnam ya, nggak pakai Filipina? Nggak ada, Filipina nggak ada, batal sudah Pak Filipina. Jadi pelatnas ini untuk persiapan Vietnam? Untuk persiapan Vietnam juga Paralimpik. Paralimpik ya? Paralimpik juga. Pak, saya agak mundur sedikit Pak saya Pak. Okay. Bukan ini. Untuk new normal kan berarti masih COVID ini kan Pak. Bagaimana persiapan latihan yang akan di konsep-konsep latihan yang akan di ya pakai daring aja Mas, ya, kita Pak. pakai daring aja. Ya semuanya pelatih juga semua mengikuti arahan dari kita untuk melatih setiap cabur. Seperti yang tadi pertanyaan dari Mas RR ini, bagaimana kita mempertanggungjawabkannya dan lain-lain. Sebetulnya kalau kita tidak bisa menjawab pertanggungjawaban karena di daerah kita akan sulit mencari lapangan-lapangan sesuai dengan cabur yang kita inginkan. Seperti angkat berat kita mau latihan di mana, renang juga mau di mana, bulu tangkis juga mau di mana. Semuanya nggak ada itu. Voli duduk juga nggak ada, anggar juga nggak ada. Tapi yang jelas kalau kita latih fisik, saya rasa jangan terlalu drop aja fisiknya. Kalau skill masih bisa kita tata di Solo lagi. Itu aja mungkin. Seperti yang saya kemukakan tadi, jadi pelatnas daring ini kan merupakan suatu bentuk pelatihan yang baru. Jadi kendala di awal-awal itu kemudian dikombinasi dengan kondisi disabilitas atlet, itu kendalanya juga macam-macam. Jadi ada yang kendalanya geografis, kesulitan sinyal, ada juga yang kendala waktu karena memang waktu Indonesia Timur dengan waktu Indonesia Barat juga berbeda, tapi itu akhirnya bisa kita selesaikan satu-satu. Jadi gimana supaya atlet ini familiar dengan program daring, kemudian mereka harus menyesuaikan program pelatnasnya dengan apa yang mereka miliki. Jadi sarana apa yang mereka miliki, kemudian kemampuan apa, disabilitas mereka yang sesuai dengan mereka. Akhirnya setiap pelatih merancang program yang sesuai dengan kondisi disabilitas, kondisi sarana prasarana dan kondisi lingkungan mereka masing-masing. Kemudian kita briefing setiap 2 hari atau 3 hari dengan Zoom dan kita bikin kelompok kecil-kecil. Jadi kita bikin kelompok kecil pelatih itu artinya pelatih yang menangani, misalnya dia menangani 5 atlet, pelatih dan asisten pelatih membentuk grup sendiri, membuat program sendiri yang reportnya dikirim setiap hari dan kemudian setiap 2 hari kita ada briefing umum setiap cabur.
Dan kemudian setiap Kamis sore mereka semua harus mengirimkan laporan semingguan ini perfect, sudah detail semua ke NPC pusat. Kemudian setiap Jumat kita kirimkan laporan itu ke Kemenpora. Jadi setiap minggu jadwal latihan itu adalah Jumat sampai Kamis, yang akhirnya Jumat kemudian kita kirim ke Kemenpora. Jadi polanya seperti itu.